Ya. Selamat siang Ibu Juliani. Siang Bu Endang, Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat Bu ya. Endang apa kabarnya nih? Wah, saya juga cukup sangat sehat sekali. Kabarnya sehat, terus saya kayaknya lebih semangat nih. Ibu Juliani, ini Ibu Juliani akan melakukan coaching ya dengan coach. Iya Ibu. Iya, jadi sebelum Ibu Juliani melakukan coaching, saya mau memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Boleh ya, Bu ya? Boleh Bu, Oke. silakan. Jadi pertanyaan pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Jadi eh, Ibu akan melakukan coaching. Jadi saya akan menilai apakah nanti Ibu sudah melakukannya dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada koci dan bagaimana koci tersebut menanggapinya dan merespon pertanyaan dari Ibu Juliani. Uh, jadi jangan lupa supaya Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini saya mau bertanya ya Bu, ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada percakapan coaching kali ini? Eh, Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu yang pertama presence atau kehadiran Oke. penuh ya Ibu. Yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, ini pertanyaan kedua ya Bu. Kira-kira dari kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik pada saat akan saya observasi? Kalau untuk lebih spesifiknya itu saya ingin mengembangkan di bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Yang indikator yang saya inginkan itu yang ingin saya capai saat ini adalah saya ingin coach saya itu mampu menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi atau bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, baiklah Ibu Juliani, demikian dulu pra-observasi kita kali ini ya. Silahkan Ibu melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Oke Ibu, terima kasih. Saya ini ngobrol berdua kayak gini. Iya Bu, ini sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuman saya butuh teman curhat aja untuk di-coaching sebentar nih mengenai masalah murid saya di kelas Bu. Oke, siap ini Ibu. Semoga kita bisa saling mencerahkan nanti ya Bu. Nah ini Bu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang Ibu inginkan? Apa yang ingin Ibu dapatkan? Bikinkan dulu ke kita. Eh, saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi kelas saya yang kondusif, kondisi kelas saya yang tertib. Kemudian saya ingin Bu, murid saya itu bisa fokus gitu ketika mereka mengikuti pembelajaran dengan saya gitu. Setelah pergantian jam pelajaran gitu Bu. Baik Ibu, Jangan jadi jauh Kang Ibu Dis. ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif ya Bu setelah murid berganti jam pembelajaran ini ya Bu. Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan gitu Bu. Uh, yang situasinya seperti apa ya Ibu sekarang ini? Setelah jam olahraga berakhir ya Bu ya, biasanya murid-murid itu tidak langsung masuk ke kelas seperti itu. Mereka malah main-main,
terus malah pergi ke kantin gitu. Dan ketika saya sudah berada di dalam kelas, mereka pun itu Ih, sama asik, kakak masih dulu asik tidurnya nanti bermain, masih asik berjajan di luar, dan kurang memperhatikan pembelajaran dari saya gitu. sini sini sini. Oke, ya namanya kalau udah olahraga pasti semua fokus beralih ke situ ya Ibu. Iya. Menurut Ibu Aisyah ini, apa sih yang mempengaruhi hal tersebut ini Bu? Heeh. Yang mempengaruhi hal tersebut yaitu mungkin ya Bu ya, mungkin mereka kelelahan setelah belajar olahraga gitu, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali belajar di kelas seperti itu. Baik, Sana dulu menurut bang. Bu Aisyah, mereka itu kelelahan setelah berolahraga ya Bu. Jadi ketika masuk jam pelajaran Ibu jadi kurang fokus ya Ibu. Nah, Iya. kira-kira ini Bu, situasi apa sih yang Ibu inginkan? Eh, Mungkin situasi yang saya inginkan itu tentunya ya Bu ya, murid itu bisa fokus mengikuti pembelajaran saya gitu, dan mereka merasa antusias, merasa senang mengikuti pembelajaran saya di dalam kelas Bu. Oke. Menurut Ibu, apakah itu sudah terlaksana Bu atau apa itu bisa bisa terwujud? Apa Eh, yang un- membuat hal tersebut itu bisa terwujud gitu? Mungkin untuk bisa mewujudkan hal tersebut, mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, atau selain dari itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, Ibu sudah usaha Ibu adalah rencananya mau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya Ibu, kemudian harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Eee, Menurut Ibu ini Bu, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan? Mungkin posisi saya sekarang ini untuk mencapai tujuan yang saya inginkan itu, eee, mungkin di angka 6 Bu, seperti itu. Masih di angka 6 ya Ibu. Iya. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut Ibu? Kekuatannya mungkin untuk, saat ini, sedikitnya saya sudah, memiliki pengetahuan nih, Bu, tentang bagaimana, mengelola emosi atau membuat pembelajaran sosial emosional untuk murid-murid saya nanti. Jadi, mungkin dengan hal tersebut akan membantu saya nantinya untuk menjadikan anak-anak ini tertarik untuk belajar, lebih fokus untuk belajar, gitu. Oke, Ibu akan memanfaatkan ilmu Ibu tentang KSE Ibu ya. Eee, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu bisa mencapai tujuan tersebut nih, Bu? Tentu untuk dalam proses pembelajaran tentu ada, mungkin sedikit hambatan ya, Bu, ya. Eee Mungkin hambatan saya itu, perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran, sosial emosional saya ini ke dalam, RPP saya nantinya, Bu. Oh, begitu ya, Ibu. Menurut Ibu ini, Bu, kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan itu terjadi bagaimana ya? Mungkin saya akan lakukan secepatnya ya, Bu, ya, agar pembelajaran saya ini segera kondusif, fokus lagi. Secepatnya, Bu, saya, membuat RPP tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya. Oke, kalau begitu. Sekarang rencana apa yang Ibu ingin lakukan ini? Rencananya saya akan menerapkan pembelajaran, sosial emosional di kelas saya, terutama itu dalam hal praktik kesadaran penuh atau mindfulness gitu, Bu. Jadi bisa mengembalikan fokus murid nantinya, setelah pembelajaran seperti itu. Baik, Ibu. Ibu, Iya. menurut Ibu apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut, Ibu? Kekuatannya mungkin untuk, saat ini, sedikitnya saya sudah, memiliki pengetahuan nih, Bu, tentang bagaimana mengelola emosi
atau membuat pembelajaran sosial emosional untuk murid-murid saya nanti. Jadi mungkin dengan hal tersebut akan membantu saya nantinya untuk menjadikan anak-anak ini tertarik untuk belajar, lebih fokus untuk belajar. Oke, Ibu akan memanfaatkan ilmu Ibu tentang KSE, Ibu ya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu bisa mencapai tujuan tersebut nih, Bu? Tentu untuk dalam proses pembelajaran tentu ada mungkin sedikit hambatan ya Bu ya. Mungkin hambatan saya itu perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional saya ini ke dalam RPP saya nantinya Bu. Oh, begitu ya, Ibu. Menurut Ibu ini, Bu, kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan itu terjadi bagaimana ya? Mungkin saya akan lakukan secepatnya ya Bu ya, agar pembelajaran saya ini segera kondusif, fokus lagi. Secepatnya Bu saya membuat RPP tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya. Oke, kalau begitu. Sekarang rencana apa yang Ibu ingin lakukan ini? Rencananya saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama itu dalam hal praktik kesadaran penuh atau mindfulness gitu Bu. Jadi bisa mengembalikan fokus murid nantinya setelah pembelajaran olahraga. Seperti itu. Baik, Ibu. Boleh saya tahu strategi apa yang Ibu gunakan, Bu? Untuk strateginya, saya akan menerapkan teknik stop, yaitu teknik stop ini berhenti sejenak, kemudian mengambil nafas secara dalam-dalam, setelah mengambil nafas, kemudian mengamati sensasinya pada tubuh. Kemudian setelah itu selesai dan dilanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental untuk melaksanakan teknik stop ini sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik lagi dan senang belajar. Oke, baik. Baik sekali ya Bu, usaha yang Ibu lakukan, strategi yang Ibu lakukan. Selanjutnya ini Bu, apa kriteria keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan itu? Apakah Ibu ada kriterianya? Tentu ya Bu ya, kita punya kriteria untuk keberhasilan pembelajaran kita atau rencana yang kita lakukan. Untuk kriterianya tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar, kemudian senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Baik Ibu, jadi apa yang Ibu lakukan, apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi nih Bu? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat diterapkan di kelas saya, segera mungkin. Segera mungkin ya Ibu. Iya, segera mungkin. Oke, baik Ibu. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Bu? Mungkin target saya ini dalam 1 minggu Bu, untuk mendapatkan target tersebut. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu apakah sudah ada progres atau gimana nih ya Ibu? Kalau untuk tahu lebih prosesnya ke depannya tentunya kita harus janjian lagi nih sama Ibu ya, bincang-bincangnya gitu, supaya saya bisa cerita lagi sama Ibu bagaimana progres saya setelah melakukan rencana-rencana saya tadi gitu. Oke, Minggu depan mungkin bisa saya ceritakan lagi atau update-nya kepada Ibu. Oke, saya sangat setuju untuk itu, Bu. Nah, menurut Ibu nih, Bu, siapakah yang perlu dimintain dukungan atau Ibu perlu dukungan dari siapa nih untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi tentunya dengan teman rekan sejawat karena bagaimanapun di sekolah kita punya rekan sejawat harus bisa berkolaborasi dengan baik dalam merencanakan pembelajaran tersebut begitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Aisyah. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat nih ya Ibu. Iya Bu, betul.
Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Aisyah. Apa sih yang dapat Ibu simpulkan dari perbincangan kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan dari pembincangan kita pada hari ini, setelah saya ngobrol-ngobrol nih dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan nih Bu, dan mendapatkan ide-ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop tadi dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan antusias untuk mengikuti pembelajaran dengan saya. Seperti itu. Oke, wah sangat luar biasa ya Bu, sangat keren sekali. Semoga rencana aksi yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan tetap semangat ya Bu Aisyah. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah mendengarkan curhatan saya, keluh kesah saya, sudah menemani saya hari ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Aisyah. Ya. Oke, baiklah Ibu Juliani. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Aisyah. Iya ini Bu. Jadi sebelum penutupan ya Bu, saya mau menanyakan setelah observasi tadi. Jadi boleh ya Ibu saya bertanya lagi? Boleh Ibu. Ya, jadi pertanyaan pertama saya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terhadap indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Pada coaching tadi, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali koci, menceritakan permasalahannya sampai dengan menemukan solusi dari permasalahannya itu tadi. Oke, ya Bu Juliani, menurut saya sebagai observer, percakapan coaching Ibu Juliani dan Ibu Aisyah tadi sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Juliani juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Aisyah bisa menemukan solusi atas permasalahan dan coaching tadi juga berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan tadi dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu saya lebih memahami lagi alur tirta sehingga saya nantinya saat melakukan coaching bisa lebih baik lagi. Oke, jadi semoga kedepannya kita melakukan coaching lebih baik lagi ya, ya Ibu itu ya. Demikian ya Ibu Juliani observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, semoga kita sehat selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Saya tutup observasi kita ya Ibu, sampai bertemu kembali. Selamat siang. Siang Ibu. Okay.